Discernment antara kebenaran dan kebiasaan religius. Tidak semua yang bersuara lantang membawa kebenaran. Tidak semua yang dibungkus bahasa Tuhan berasal dari Roh. Dan tidak semua yang diwariskan oleh sejarah lahir dari iman yang murni. Dalam dunia yang penuh simbol, dogma, dan berbagai model klaim rohani, kita sering diajar tentang apa yang harus dipercaya, tetapi jarang diajarkan tentang bagaimana cara membedakannya. Disinilah kita membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pengetahuan tekstual tentang agama. Kita membutuhkan discernment atau pembedaan roh. Ikuti terus uraian dalam video renungan ini agar menjadi paham dan tidak mudah dibutakan dengan dogma maupun doktrin-doktrin yang menyesatkan. Apa itu discernment? Discernment bukan sikap curiga atau prasangka buruk yang buta. Bukan sebuah paradigma sinisme. Bukan pula pemberontakan terhadap iman. Discernment adalah upaya atau daya menimbang batin, yaitu kemampuan rohani untuk melihat segala sesuatu dengan jernih, lalu memisahkan yang sejati dari yang semu, yang hidup dari yang mati, yang membebaskan dari yang memperbudak. Dalam bahasa sederhana, discernment adalah keberanian untuk tidak langsung percaya meskipun sesuatu ajaran terdengar sangat rohani atau sangat religius. Discernment tidak bertanya, apakah ini terdengar suci? Tetapi ia bertanya, apakah ini benar? Apakah ini memanusiakan? Apakah ini melahirkan kasih? Discernment dalam iman Kristen awal. Dalam kekristenan awal, discernment bukan konsep asing. Rasul Paulus menyebutnya sebagai diakrisis pneumaton, yaitu pembedaan roh. Artinya, tidak semua yang mengaku dari roh itu benar-benar berasal dari roh kebenaran. Gereja perdana hidup dalam dunia yang penuh nubuat palsu, klaim-klaim rohani tanpa dasar, dan ajaran-ajaran religius yang saling bertentangan. Maka mereka belajar satu hal penting. Iman tanpa discernment akan mudah disesatkan. Karena itu, jemaat mula-mula tidak menelan setiap ajaran yang muncul dengan mentah-mentah. Mereka menguji, menimbang, dan membaca buahnya. Yesus dan discernment. Yesus sendiri adalah teladan discernment yang sejati. Ia tidak mudah terpesona oleh pakaian yang serba religius, gelar rohani yang religius, ataupun kesalehan lahiriah yang menipu. Yesus sendiri berkata, "Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan." Kalimat ini bukan ancaman, melainkan petunjuk tentang discernment. Ukuran Yesus selalu sama. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari seberapa sering kita berdoa, seberapa fasih kita berbicara tentang Tuhan, seberapa religius penampilan kita, tetapi dari buah kehidupan, yaitu apakah ia mengasihi, apakah ia adil, apakah ia rendah hati. Di hadapan Yesus, segala bentuk simbol religius itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kebenaran rohani yang dijalani dalam hidup. Discernment versus ketaatan buta. Jika discernment dibandingkan dengan ketaatan buta, maka seringkali muncul berbagai konflik. Karena banyak sistem religius lebih nyaman dengan ketaatan buta daripada discernment. Ketaatan buta akan berkata, jangan bertanya, ini sudah tradisi, ini sudah dari dulu. Sebaliknya, discernment akan selalu bertanya dengan tenang, dari mana asalnya? Apa konteksnya? Apakah ini masih setia pada ruh Injil? Discernment jelas-jelas tidak melawan iman. Ia melawan ketidakjujuran rohani.
Sejarah menunjukkan banyak kekeliruan besar dalam agama bukan lahir dari niat jahat, tetapi dari ketiadaan discernment. Discernment dan tradisi religius. Tradisi tidak selalu salah, tetapi tradisi tidak otomatis benar. Ada tradisi yang membantu iman untuk bertumbuh, menjaga stabilitas komunitas, dan meneruskan nilai-nilai luhur. Namun ada pula tradisi yang statis atau membeku, kehilangan roh kebenaran, dan berubah menjadi mitologi religius. Discernment membantu kita berkata, ini tradisi yang hidup, atau ini tradisi yang perlu ditinjau ulang. Tanpa discernment, tradisi bisa dengan mudah menggantikan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, iman akan berubah menjadi ritual religius tanpa jiwa. Discernment dan mitologi religius. Sepanjang sejarah religiusitas, iman sering bercampur mitologi. Cerita simbolis dipahami secara harfiah. Metafora dijadikan sebuah fakta. Bahasa puitis dijadikan doktrin yang kaku. Discernment tidak menolak simbol, tetapi menempatkannya di dalam ruang atau tempat yang benar. Ia akan berkata, ini hanya bahasa simbol. Ini adalah tafsir manusia, dan ini bukan inti iman. Tanpa discernment, manusia menjadi takut pada figur imajiner, tetapi abai pada kejahatan nyata dalam dirinya sendiri. Discernment mengembalikan fokus pada fakta, bukan pada musuh di luar diri pribadi, melainkan bertolak pangkal pada pertobatan batin. Dari mana discernment lahir? Discernment tidak lahir dari kepintaran atau kepandaian teologis semata. Ia lahir dari keheningan yang dalam, kejujuran terhadap diri sendiri, dan keberanian mendengar suara hati nurani. Hati nurani bukan suara ego, melainkan kesadaran terdalam tentang yang benar dan yang salah. Yesus merumuskannya secara sederhana. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Inilah inti discernment yang paling dasar, yaitu kasih sebagai ukuran kebenaran. Mengapa discernment ditolak? Discernment sering ditolak karena ia tidak mudah dikendalikan. Ia tidak tunduk pada simbol kosong. Ia membongkar kemunafikan religius. Orang yang melakukan discernment sangat sulit dimanipulasi, tidak mudah ditakut-takuti, dan lebih taat pada kebenaran daripada sistem religius. Karena itu, sepanjang sejarah agama, para nabi selalu tidak nyaman bagi berbagai institusi. Bukan karena mereka anti-iman, tetapi karena mereka terlalu setia pada kebenaran. Penutup. Iman sejati tidak takut pada pertanyaan. Roh kebenaran tidak alergi terhadap kejujuran. Discernment bukan membuat kita kurang rohani, tetapi lebih manusiawi, lebih bertanggung jawab, dan lebih dewasa dalam hal iman. Pada akhirnya, yang dituntut dari kita bukan menjadi paling religius, melainkan menjadi paling jujur di hadapan kebenaran rohani. Karena iman tanpa discernment akan berubah menjadi mitologi, tetapi iman dengan discernment akan selalu melahirkan kehidupan rohani yang utuh. Semoga uraian dari renungan sederhana ini mampu membuka wawasan rohani kita menjadi bertambah dewasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.